Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan di Sydney Kamalia dengan NPM 20 10 10 20 2003. Yang kedua di Untari dengan NPM 20 10 10 20 65. Dan yang terakhir Karina Dwi Saputri dengan NPM 20 10 10 20 68. Akan mempresentasikan tentang struktur pengendalian intern. Pengendalian intern, rencana organisasi semua metode prosedur sesuai dengan kebijakan yang koordinasi dalam suatu unit usaha dengan tujuan mengamankan kekayaan atau harta perusahaan. Yang kedua, agar data dapat dipercaya. Yang ketiga, mendorong adanya efisiensi. Yang keempat, mendorong ditaatinya kebijakan pemimpin atau menekan kemungkinan terjadinya penyelewengan atau kecurangan. Tujuan pengendalian intern. Tujuan pengendalian intern bagi auditor hanya dibatasi pada keandalan laporan keuangan. Tujuan pengendalian akuntansi. Oleh karena itu, auditor berkewajiban memahami struktur pengendalian intern auditan untuk memahami keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Pengendalian administrasi berhubungan dengan pembuatan keputusan yang membawa kepada tindak pimpinan perusahaan untuk menyetujui atau memberi wewenang atas terjadinya transaksi. Merupakan titik tolak untuk menciptakan pengendalian akuntansi atas transaksi. Pengendalian akuntansi berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan dan dapat dipercayai sebagai catatan keuangan untuk meyakinkan bahwa transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau wewenang pimpinan. Yang kedua, memungkinkan dibuatnya laporan keuangan dengan sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria lainnya. Jumlah yang tercantum dalam catatan perusahaan sesuai dengan kenyataannya. Penanggung jawab struktur pengendalian internal yang pertama yaitu manajemen, yang kedua dewan komisaris dan komite audit, yang ketiga auditor internal, yang keempat personil lain entitas, yang kelima auditor independen, dan yang keenam pihak luar lain. Unsur struktur pengendalian. Terdapat 5 unsur struktur pengendalian internal yaitu yang pertama control environment atau lingkungan pengendalian, yang kedua risk assessment atau penaksiran resiko, yang ketiga information and communication, informasi dan komunikasi, yang keempat kontrol aktivitas pengendalian, dan yang kelima monitoring atau pemantauan. Control environment atau lingkungan pengendalian. Control environment merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian suatu entitas antara lain yang pertama nilai integritas dan etika, yang kedua komitmen terhadap kompetensi, yang ketiga dewan komisaris dan komite audit, yang keempat filosofi dan gaya operasi manajemen, yang kelima struktur organisasi, yang keenam pembagian wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Risk assessment atau penaksiran resiko. Penaksiran resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan. Informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang didapat atau terjadi adalah yang pertama sah, yang kedua telah diotorisasi, yang ketiga telah dicatat, yang keempat telah dinilai secara wajar, yang kelima telah digolongkan secara wajar, yang keenam telah dicatat dalam periode yang seharusnya, yang ketujuh telah dimasukkan ke dalam buku pembantu, dan yang terakhir telah diringkas dengan benar. Pemahaman atas struktur pengendalian intern. Penghimpunan pemahaman meliputi rancangan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan elemen struktur pengendalian dan apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah dilaksanakan dalam operasional atau praktiknya.
Dengan pemahaman struktur pengendalian intern, auditor dapat menilai auditabilitas atau dapat tidaknya laporan keuangan diaudit, mengidentifikasi jenis kekeliruan dan ketidakberesan potensial yang mungkin berpengaruh pada laporan keuangan. Auditor juga dapat merancang pengujian yang efektif terhadap saldo akun. Pemahaman terhadap struktur pengendalian intern meliputi 1. Pemahaman lingkungan pengendalian, 2. Pemahaman sistem akuntansi, yang ketiga pemahaman prosedur pengendalian. Prosedur untuk menghimpun pemahaman. Ada 5 prosedur yang dapat digunakan dalam memperoleh pemahaman. 1. Menelaah pengalaman sebelumnya dengan klien. 2. Mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas, dan staf personil. 3. Menginspeksi dokumen dan catatan. Yang keempat, mengamati kegiatan dan operasi entitas. 5. Mempelajari buku manual, prosedur, dan kebijakan pengendalian klien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.